Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan bacaan kitab Al-Munqiz minadh Dhalal ini. Kita mengadakan pengajian online membaca kitab Al-Munqiz minadh Dhalal karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pada setiap harinya di sore hari menjelang berbuka akan disiarkan melalui channel Isais baik di Facebook ataupun dari web Isais. Wa amma ma wara'a zalika min nafihi min sifat, adapun yang dibalik itu, yang selain daripada itu, berupa menafikan sifat, yaitu menafikan sifat bagi Allah SWT. Wa zat Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat. Nah, itu nafius sifat sebenarnya. Wa qauluhum innahu alimun bizatihi, dan pendapat mereka bahwa Allah itu alimun bizat, mengetahui dengan zatnya sendiri, bukan dengan sifat ilmunya. La bi ilmin zaid ala zat, bukan dengan ilmu yang menjadi sifat bagi zat, atau yang berdiri di atas zat. Wa ma yajri majraha, dan apa yang berlaku pada tempat itu, yang berlaku dengan sifat-sifat yang lain juga. Fa mazhabuhum fiha qarib min mazhabil Mu'tazilah, maka mazhab mereka, pendapat mereka tentang ini dekat atau mirip dengan mazhab kaum Mu'tazilah. Wala yajibu takfiri bihi, wala yajibu takfirum bihi fasada ra'yi man yatasara'u ila takfir fi kulli ma yukhalifu mazhabi, fi kulli ma yukhalifu mazhabahu. Tinggal sebaris. Wala yajibu takfirul Mu'tazilah bimisli zalik, maka tidak wajib mengkafirkan orang Mu'tazilah seperti yang masalah yang tiga tadi. Itu yang mengatakan bahwa Allah tidak bersifat, bahwa Allah bertindak dan bekerja, atau Allah aktif dengan zatnya sendiri, bukan dengan sifatnya. Maka itu sama dengan atau mirip dengan pendapat orang Mu'tazilah, yang itu tidak mesti dikafirkan. Waqad zakarna fi kitabi Faisal Tafriqah bainal Islam wal Zindiqah, kami sebutkan dalam kitab yang kami susun yang berjudul Faisal Tafriqah bainal Islam wal Zindiqah, yaitu rincian yang memisahkan antara, yang membedakan antara Islam dengan zindik.
ma yatabayyanu bihi fasadu ra'yi man yatasara'u ila takfir fi kulli ma yukhalifu mazhabahu. Di situ dalam kitab itu dijelaskan rusaknya pendapat orang yang terburu-buru mengkafirkan setiap yang berbeda dari mazhabnya. Nah, ini seperti orang yang mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat yang berbeda dari kaum filsafat yang mirip dengan pendapat orang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah yang berpendapat semedian itu tidak mesti dikafirkan. Yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan filsafat metafisika atau al-ilahiyah, yaitu filsafat ketuhanan. Kemudian yang cabang yang keempat dari filsafat, wa amma siyasiyat, itu politik. Wa amma siyasiyatu fajami'u kalamihim fiha, maka seluruh perkataan mereka padanya yarji'u ilal hukmil maslahiyyati al-muta'alliqati bil umurid dunyawiyyah wal iyalatil sultaniyah. Adapun bidang politik, maka seluruh perkataan mereka itu merujuk kepada hukum kemaslahatan yang terkait dengan hal-hal yang duniawi, wal iyalatis sultaniyah, dan siasat kekuasaan, wal iyalatis sultaniyah, dan siasat atau taktik kekuasaan. Wa innama akhadhuha min kutubillahil munazzalah alal anbiya, dan mereka kata Al-Ghazali mengambilnya hanyalah dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Minal hukmil ma'surah an salafil anbiya alaihimussalam, dari hukum-hukum atau bentuk pemerintahan yang ditinggalkan dari para nabi dahulu, salaful anbiya, nabi-nabi terdahulu alaihimussalam. Jadi katanya ide tentang politik ini adalah diambil dari para nabi yang diutus oleh Allah, yang mereka juga memerintah sebagai pemerintah dan melaksanakan taktik pemerintahan. Maka ide dari situ itu mereka menyusun ilmu politik. Dalam hal ini Al-Ghazali tidak mempersoalkan. Yang kelima dari cabang filsafat itu adalah Al-Khalqiyah, yaitu yang berkait dengan filsafat moral. Wa ammal khalqiyah wa ammal khuluqiyah, ya itu saya kira bacanya yang lebih pas. Wa ammal khuluqiyah fajami'u kalamihim fiha yarji'u ila hasri sifatin nafsi wa akhlaqiha. Adapun filsafat moral, fajami'u kalamihim, maka seluruh perkataan mereka mengenai itu merujuk kepada sekitar sifat-sifat diri dan akhlaknya. Wa zakara ajnasaha wa anwa'aha wa kayfiyata mu'alajatiha wa mujahadatiha.
dan menyebutkan itu ilmu tersebut, menyebutkan jenis-jenisnya, wa anwa'iha dan cabang-cabangnya, macam-macamnya, wa kaifiyah mu'alajatiha dan cara-cara memecahkan problemnya atau mengobati penyakitnya, wa mujahadatiha dan bagaimana menekuni atau menekuninya dengan sungguh-sungguh. Wa innama akhazuha min kalamis sufiyah, dan itu ilmu itu hanyalah mereka ambil dari perkataan orang-orang tasawuf, perkataan para sufi. Wa humul muta'allihuna al-muwazibuna ala zikrillah ta'ala. Siapa itu orang-orang sufi? Yaitu orang yang al-muta'allihun, yang hanya berta'abbud, yang beribadah kepada Allah, al-muwazibuna ala zikrillah, dan menekuni dan tekun dalam berzikir kepada Allah, wa ala mukhalafatil hawa, dan meninggalkan atau menentang hawa nafsu, wasulukit tariq ila Allah Ta'ala, dan menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil i'rad alal malazid dunya, dengan berpaling dari kelazatan dunia ini. Wa qad inkashafa lahum fi mujahadatihim min akhlaqin nafsi wa uyubiha, maka terungkaplah bagi mereka dalam kesungguhan mereka dari akhlak diri itu, dari akhlak jiwa dan diri, dan keaibannya dan penyakit-penyakit amalnya, wa ma sarrahu biha, dan apa yang mereka jelaskan, apa yang mereka jelaskan darinya. Fa akhadhal falasifatu, maka para filosof mengambilnya, wa mazzajuha bikalamihim, dan mereka mencampurkannya ke dalam perkataan mereka atau dalam wacana mereka. Tawassulan bitajammul biha ila tarwiji batilihim, itu untuk mencari jalan dengan berhias dengannya. Artinya mereka, apa yang mereka ambil dari kaum sufi itu seolah-olah itu bagus, benar, karena itu mengambil dari pendapat atau mengambil dari amal-amal ataupun praktek-praktek yang dilakukan oleh kaum sufi. Itu mereka mengambil, kaum filosof mengambilnya dan mencampur dengan wacana mereka, dengan perkataan mereka, untuk mencari jalan atau mengambil jalan, bertawassul bitajammul biha, agar nampak indah, nampak benar, ila tarwiji batilihim, untuk menyebarkan kebatilan mereka. Walaqad kana fi asrihim, bal fi kulli asrin, jama'atum minal muta'ahhirin, dan sungguh ada daripada masa mereka, bal fi kulli asrin, bahkan pada setiap masa ada satu jamaah, satu kelompok, minal muta'ahhilin, dari kelompok muta'abbidin ini, muta'ahhilin, orang-orang yang
ini bukan muta'allihin. Jadi ini mungkin juga muta'allihin. Jadi kerana saya cetak, kena konteksnya muta'allihin. Kalau muta'ahilin itu orang-orang yang ahli, muta'allihin itu orang-orang berta'abbud. La yukhlillah subhanahu alim anhum. Maka orang-orang yang muta'ahilin itu tidak pernah kosong, tidak pernah sunyi. Allah tidak pernah sunyi dari mereka. La yukhlillahu subhanahu ta'ala anhum. Allah tidak pernah sunyi atau tidak pernah sepi, tidak pernah meninggalkan mereka, yaitu subhanahu al-alim, yang maha mengetahui dari mereka. Fa innahum autadul ardi. Mereka itu adalah pengokoh bumi, pasak-pasak bumi. Bibarakatihim, dengan keberkahan mereka. Dengan bibarakatihim tanzilur rahmatu ala ahlil ardi kama warada fil khabar haitsu qala sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah mereka turunlah rahmat kepada penduduk bumi ini. Kama warada fil khabar, sebagaimana tersebut dalam hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda, bihim tumtiruna, bihim tumtaruna wa bihim turzakuna wa minhum kana ashabul kahfi. Melalui mereka atau dengan berkah mereka diberi hujan. Wa bihim turzakun, dan melalui dengan mereka juga kamu diberi rezeki. Wa minhum kana ashabul kahfi, di antara mereka adalah ashabul kahfi. Jadi keberadaan kaum sufi yang selalu beribadah kepada Allah, itu kata Al-Ghazali merupakan pasak-pasak bumi. Dengan berkah mereka lah Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada penduduk bumi ini, sebagaimana sabda Rasul. Mengenai hadis ini, dengan lafaz yang dia nukilkan ini, itu tidak ada. Jadi tidak ditemukan hadis yang persis dengan lafaznya ini. Bihim tumtaruna wa bihim turzakuna wa minhum kana ashabul kahfi. Dengan mereka lah, yaitu dengan ahli-ahli ta'abbud itu, al-muta'abbidun, yang sufi, dengan melalui mereka, dengan berkat mereka lah kamu dapat hujan dan mendapat rezeki. Di antaranya ashabul kahfi, di antara orang-orang yang disebut kaum sufi itu, yang berkhulwah, menyendiri, mengasingkan dirinya dari kelezatan dunia ini, dari khalayak, dan berkhalwat di dalam gua. Contohnya ashabul kahfi. Tapi semakna dengan hadis itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, oleh Ibnu Asakir, dan lain-lainnya, yang segenerasi ahli hadis yang segenerasi dari itu. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh para rawi dengan lafaz yang semakna dengan itu. Wa kanu fi salifil azminah ala ma nataqa bihi al-Quran, fatawallada min majlihim kalamun nubuwah wa kalamus sufiyah bikutubihim. Fatawallada min majdihim kalaman nubuwati wa kalami sufiyah bikutubihim afatani. Afatun fi haqqil qabil wa afatun fi haqqil rad. Ya. Maka hasillah atau lahirlah dari
percampuran perkataan mereka dengan perkataan Sufiyah di dalam kitab-kitab mereka, di kitab-kitab kaum filosof itu dua penyakit. Afatun, satu penyakit di pihak yang menerimanya, dan yang lainnya, yang satu penyakit lagi di pihak orang yang menolak. Jadi ada kelompok yang menerima filsafat moral ini dengan di dalamnya ada campur baur antara pendapat kaum filosof sendiri dengan yang diambil dari perkataan para nabi dan perkataan kaum sufi. Dalam hal ini bercampur baur dan menjadi pendapat atau perkataan menjadi wacana kaum sufi, yang di situ tersusun filsafat moral di kalangan para filosof.